Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 26. Kevin baru menghentikan aksinya saat dirasa napas Irina mulai terputus-putus. Lalu keduanya baru sadar jika kini mereka tak hanya berdua di area dapur. Mereka menolehkan kepala ke arah jalan masuk ke area dapur dan mendapati ibu Kevin berada di sana dengan beberapa tamunya dan juga Maharani yang masih menatap mereka dengan wajah ternganga masing-masing. Irina segera melepaskan diri dari Kevin, kemudian sedikit menjaga jarak. Hal itu membuat Kevin menatap ke arah Irina seketika. Dia kesal dengan sikap Irina. Kemudian Kevin kembali menatap ibunya dan juga para tamu sang ibu yang tampak masih terdiam di tempatnya berdiri. "Ada masalah?" tanya Kevin dengan santainya. "Vin, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang kulakukan bagaimana, Mah? Aku sedang mencium istriku. Apa salah?" "Kevin," Dewi tampak kesal dengan pengakuan terang-terangan yang dilakukan oleh Kevin di hadapan para teman-temannya. "Mah, Mama gak seharusnya ngelakuin ini. Irina sedang mengandung anakku, cucu Mama. Bagaimana mungkin Mama memperlakukannya seperti ini?" tanya Kevin dengan nada tajam. Dewi sebenarnya ingin membela diri, tapi dia tak ingin bertengkar dengan putranya sendiri di hadapan para teman-temannya. Sedangkan Kevin, dia segera mencekal pergelangan tangan Irina, kemudian menyeretnya pergi meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan semua mata yang menatap ke arahnya. "Seharusnya kamu gak perlu ngomong gitu ke ibu. Dia akan merasa malu di hadapan teman-temannya karena kamu memperlakukan seperti itu." Irina membuka suaranya ketika mereka baru saja sampai di kamar mereka. "Jadi maksudmu, aku harus membiarkannya memperlakukan kamu seperti seorang pembantu?" tanya Kevin dengan nada tajam. "Ibu gak memperlakukan aku sebagai pembantu." "Oh, atau jangan-jangan kamu memang ingin diperlakukan seperti itu?" "Apa maksud kamu?" "Ya, supaya kamu memiliki alasan untuk menuntut perpisahan dariku." Kevin akhirnya secara terang-terangan menanyakan hal itu pada Irina. Dia tadi mendengar dengan jelas ketika Irina menjanjikan perpisahan mereka pada Maharani. Sialan, memangnya siapa perempuan ini? Bisa-bisanya dia menjanjikan sesuatu yang tak ingin dilakukan oleh Kevin. "Apa maksud kamu, Vin?" "Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah mendengar apa yang kamu janjikan pada Maharani. Kamu ingin pisah? Kamu mau balikan sama mantan kamu itu?" Irina menatap Kevin dengan sungguh-sungguh. Dia mendekat ke arah suaminya itu, kemudian merapikan kemeja yang dikenakan Kevin tepat di dadanya. "Kita memang gak seharusnya bersama, kan? Ingat, pernikahan kita hanya untuk bayi." Irina mencoba berbicara selembut mungkin agar tak menyulut emosi Kevin. "Aku menjebakmu dengan cara memintamu mendonorkan benih, lalu dengan sengaja mengumumkan bahwa ayah bayiku adalah kamu. Itu adalah sesuatu yang sangat egois, yang tak seharusnya kulakukan. Aku menghancurkan hidupmu, masa depanmu, bahkan harapan orang tuamu. Aku ingin semuanya kembali seperti sebelumnya." Dengan spontan Kevin menangkup kedua pipi Irina, mengangkatnya, lalu menciumnya kembali. Irina tak menolak.
Dia membalas ciuman Kevin tersebut, bahkan mengalungkan lengannya pada leher Kevin dan membiarkan Kevin mulai melakukan apapun yang ingin pria itu lakukan. Sedikit demi sedikit Kevin membawa tubuh mereka menuju ke arah ranjang. Irina masih saja pasrah. Dia memang merindukan sentuhan Kevin, dan mungkin Irina akan selalu merindukannya. Oh, kenapa harus ada perbedaan kasta di antara mereka? Irina sedih, sungguh. Mungkin jika Kevin hanya orang kaya biasa, Irina tak akan merasa serendah ini di hadapan Kevin. Masalahnya adalah Kevin tak hanya kaya. Pria ini memiliki darah biru di tubuhnya, dan sejak kecil pria ini adalah tuan muda untuknya. Kevin tentu berbeda dengan Max. Dalam segi materi, mungkin mereka setara. Tapi Irina tak bisa melihat Kevin seperti Irina melihat Max atau pria manapun. Kevin berbeda. Kevin membaringkan tubuh Irina di atas ranjangnya, diikuti dengan tubuhnya yang menindih tubuh Irina dengan hati-hati. Ciuman mereka sempat terlepas, tapi kemudian Kevin kembali meraih bibir ranum Irina lagi. Kembali bercumbu mesra satu sama lain, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Sesekali Kevin mencoba melucuti pakaian yang dikenakan Irina, pun dengan Irina yang juga membantu Kevin melepaskan pakaiannya. Hingga pada akhirnya mereka berdua kembali polos tanpa sehelai benang pun untuk yang kesekian kalinya. Setelah puas mengamati tubuh Irina, Kevin akhirnya memposisikan diri untuk menyatu dengan tubuh istrinya tersebut. Irina tak menolak. Sekali lagi semua ini karena memang Irina merindukan sentuhan Kevin. Dia ingin Kevin menyentuhnya lagi dan lagi. Namun Irina malu atau takut untuk sekedar menggoda Kevin. Kevin adalah orang yang spesial untuk Irina. Dia adalah sosok pria yang tak tergapai. Karena itulah Irina tak pernah berpikir akan melakukan hubungan seintim ini dengan Kevin. Tubuh mereka akhirnya menyatu dengan sempurna. Irina mengerang panjang, begitupun dengan Kevin. Pada akhirnya, keduanya kembali menikmati pergulatan panas mereka dengan penuh gairah dan juga cinta. Setelah melakukan beberapa kali sesi pelepasan, Kevin dan Irina berakhir dengan terbaring miring dengan posisi Irina yang miring memunggungi Kevin, sedangkan Kevin memeluk tubuh Irina dari belakang. Keduanya masih terbaring tanpa busana di bawah selimut yang sama. Waktu menunjukkan jika hari mulai sore, tapi keduanya seakan enggan beranjak dari ranjang untuk sekedar membersihkan diri. Telapak tangan Kevin sendiri masih setia mengusap perut Irina, sesekali memainkan jemarinya di sana. Kalau bayinya mulai bergerak-gerak di bawah tangannya, Irina menikmati hal itu. Ketika jemari Kevin seakan bermain bersama dengan bayinya. Ini adalah hal yang cukup langka, karena sebelumnya Kevin tak pernah melakukan hal ini. Ditambah lagi, mungkin di masa depan dia tak akan pernah menyaksikan hal ini ketika anaknya bermain-main bersama dengan Kevin. Ya, Irina sudah memutuskan bahwa nanti saat dia dan Kevin berpisah, Irina akan menghilang dari hadapan Kevin. Awalnya, Irina berencana hanya akan berpisah tanpa memisahkan Kevin dengan anak mereka nantinya. Namun semakin kesini, Irina merasa berat hati. Dia tak bisa melihat Kevin atau menyaksikan Kevin bahagia dengan perempuan lain setelah berpisah dengannya.
Karena itulah Irina memutuskan akan pergi dan menghilang dari hadapan Kevin dan tak akan menemui pria ini lagi setelah mereka berpisah nantinya. Yang artinya adalah anaknya mungkin akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Membayangkan hal itu, Irina sedih. Air matanya jatuh begitu saja dan dia mulai terisak. Kevin yang merasakannya dan mendengar isakan Irina segera menghentikan aksinya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apa aku menyakitimu?" Irina menggelengkan kepalanya. "Aku hanya terlalu bahagia." "Benarkah?" "Iya, jika bisa, aku akan menghentikan waktu saat ini juga," jawab Irina dengan pasti. Kevin sendiri tahu bahwa Irina sedang memikirkan sesuatu. Perempuan ini memang tampak bahagia, namun terlihat juga raut sedih di wajahnya. Kemudian Kevin mengingat tentang apa yang diceritakan oleh Dokter Lisa tentang Irina yang pernah tertekan dan terpuruk. Apa dia harus menuntut Irina menceritakan semua masalah perempuan itu padanya? Haruskah? "Apa yang terjadi, Irina? Kamu tampak sedih," tanya Kevin dengan selembut mungkin. Kevin ingin menyentuh hati Irina dan membuat perempuan ini terbuka padanya. Jika perempuan ini tak nyaman dengannya, maka dengan senang hati Kevin akan menjauh asalkan Irina dan bayinya bisa baik-baik saja. Irina lalu merubah posisinya, membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Kevin seketika. "Kevin, kita berpisah saja, berpisah secara baik-baik. Kumohon." Irina melirih penuh dengan permohonan. Bahkan perempuan itu sudah tak mampu lagi menahan tangis pilunya, sesekali terisak seperti seorang anak kecil. Kevin hanya 2 kali melihat Irina yang seperti ini. Pertama, ketika perempuan itu kehilangan ibunya. Kedua, ketika perempuan ini tiba-tiba datang ke apartemennya lalu memeluknya dan menangis tanpa alasan. Yang jika diingat-ingat, waktu itu adalah ketika Irina baru kembali dari luar kota. Yang kemungkinan besar adalah ketika Irina baru saja selesai menggugurkan kandungannya. Dan yang terakhir adalah saat ini. "Kenapa kamu begitu ingin berpisah dariku? Sebegitu sulitnyakah menjalin hubungan pernikahan bersamaku?" tanya Kevin kemudian. Masih dengan menangis, Irina menggelengkan kepalanya. "Kita berbeda, Kevin. Kita tidak akan pernah setara. Aku tak akan pernah menjadi perempuan yang pantas untukmu. Jadi, semua ini hanya karena kasta. Aku ingin kamu hidup bahagia. Sungguh, aku gak mau jadi penghalang kebahagiaanmu. Bagaimana jika aku katakan bahwa sekarang aku sudah bahagia?" tantang Kevin. Irina menggeleng tak percaya. "Bahagia dengan apa? Aku tak bisa memberimu apapun. Bahkan aku adalah seorang janda tak berperasaan ketika kamu menikahiku." "Aku percaya kita bisa bahagia bersama. Kita hanya perlu belajar untuk saling memiliki, saling menyayangi, kan?" "Tapi aku tidak percaya dengan hal itu," Irina menjawab cepat. "Aku hanya ingin merasa tenang. Aku merasa tertekan saat memikirkan bahwa hubungan kita tak sehat. Aku tidak pernah bisa melihatmu sebagai pria lain kebanyakan. Aku merasa kesulitan untuk melihatmu sebagai suamiku. Kamu terlalu jauh untuk aku gapai.
Kenapa? Karena kamu akan selalu menjadi tuan muda untukku. Irina meraih jemari Kevin, lalu mengangkatnya di antara wajah mereka. Kamu memiliki darah biru di tubuhmu, dan seberapa keras aku berusaha mengubah nasibku, pada akhirnya aku hanyalah anak pengasuhmu. Kita tak seharusnya bersama. Meski aku ingin, aku tak bisa membohongi diriku sendiri jika aku kesulitan menerimamu sebagai suamiku. Kevin membatu menatap Irina. Perempuan ini tampak sangat sedih, namun juga terlihat kesungguhan dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat itu. Irina benar-benar tak bisa melihatnya sebagai seorang suami. Jadi, kita akan berpisah? Tanya Kevin dengan ragu. Irina mengangkat wajahnya, mendongak menatap tepat pada manik mata Kevin. Jemarinya terulur mengusap lembut pipi Kevin. Lalu Irina menjawab, "Setelah bayinya lahir, kita bisa pisah secara baik-baik kan?" Tanya Irina dengan nada penuh harap. Kevin menatap Irina dengan sungguh-sungguh. Dia seakan terpana untuk kesekian kalinya dengan perempuan ini. Pada akhirnya, Kevin lagi-lagi tak dapat menolak keinginan Irina. Dia hanya bisa mengangguk tanpa bisa menjawab dengan kata-kata. Mereka akan berpisah. Kevin akan melepaskan Irina. Tapi benarkah dia bisa melakukannya? Sanggupkah dia kehilangan Irina dari sisinya? Bersambung, nantikan episode 27-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.